Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara menginput perjalanan agar menjadi ID rekapan di sini. Nah, pertama-tama dari dashboard ini kita klik dulu yang list rekapan ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada ID rekapan yang sudah pernah kita input. Kalau misalkan belum pernah input atau baru mau input dari rekapan, di sininya pasti masih kosong gitu. Untuk menginput ID rekapan tersebut, kita bisa klik yang kriteria ini. Nah, untuk kriteria ini, yang bagian ini itu seperti judul dalam sebuah rekapan gitu. Di sini kita bisa lihat ini invoice to-nya itu buat ke company mana, untuk projectnya itu untuk project apa, untuk periode itu periode perjalanan kita dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk week itu bisa kita lihat perjalanan tersebut masuknya ke week berapa dalam bulan, bisa kita lihat aja di kalender seperti ini. Kayak misalkan kita mau ngikut perjalanan dari tanggal 23 sampai 30. Nah, kita anggap aja itu kita di week 4 gitu. Untuk periodenya bisa diklik, lalu kita pilih sesuai periode yang kita mau. Nah, kita klik di tanggal 23, lalu kita klik lagi tanggal 30. Nah, ini berarti periode penginputan kita itu dari tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni 2025. Berarti yang tadi saya bilang, week-nya itu masuk ke tempat. Nah, untuk invoice to-nya ini tergantung dari Bapak dan Ibu mau invoice kemana gitu. Ini saya contohkan aja untuk invoice-nya ke KLI, yaitu Kronologis Indonesia. Jadi kita pilih ini KLI. Nah, untuk projectnya itu di sini saya contohin project Shopee, Shopee-nya KLI. Jadi untuk Shopee-nya KLI itu kita pilih KLI SPX RTL. Nah, untuk origin dan destination di sini itu kita pilih sesuai dengan yang ada di surat jalan. Nah, biasanya ada di bagian atas gitu. Nah, kita asumsikan aja ini kita dari Cakung, Jakarta ke Surabaya, Benowo. Nah, saya juga mau jelasin untuk origin dan destination ini kita pakai nama kecamatan gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan Solo gitu. Nah, itu Solo nggak ada. Kita pakainya kecamatan. Biasanya kalau Solo itu pakainya Colomadu gitu. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa tanyakan langsung aja ke saya. Nah, setelah input judul ini, kita baru input per line perjalanannya di bawah ini. Nah, untuk penginputan di sini, biasanya saya bakal merekomendasikan untuk Bapak dan Ibu buat data Excel terlebih dahulu. Jadi biar bisa kopas-kopas saja ke sistem ini. Satu itu tanggal perjalanan yang ada di surat jalan. Kedua itu tipe unit. Tiga itu nomor polisi mobilnya. Keempat itu nomor surat jalannya. Biasa kalau Shopee itu nomor LT yang ada di bagian atas. LT berapa. Terus habis itu banyaknya parselnya ada berapa. Dia ada di surat jalan juga biasanya. Lalu origin dan destinasinya. Dan setelah itu rate menagih ke chronograph-nya itu berapa gitu. Untuk rate-nya ini sesuai dengan kesepakatan dengan tim kita gitu. Nah, ini akan saya kasih contoh. Kita asumsikan aja kita di tanggal 23 itu ada perjalanan 23 Juni. Nah, kita bisa pilih di sini tanggal 23. Nah, untuk tipe unit ini kita bisa lihat, pilih aja sesuai dengan yang mobil yang dikirim oleh Bapak dan Ibu tuh untuk support grup kita. Nah, saya mau jelasin di sini untuk CDD itu bisa klik yang CDD. Nah, kalau CDD long di sistem kita itu
bisa pilih HDL gitu. Jadi jika ibu dan bapak support kita di CDD long, bapak dan ibu bisa pilih HDL gitu. Ini kita asumsikan aja ya, kita unitnya itu CDD long. Nah, untuk nomor polisinya itu sesuai nopol yang bapak dan ibu kirimkan unitnya. Nah, untuk manifest dan transit ini kita bisa input dengan nomor LT atau nomor surat jalan kalau di Shopee itu. Jadi bapak bisa input aja sesuai nomor LT-nya yang ada di bagian atas di manifest. Nah, untuk transitnya bisa dipaste dari nomor manifest tersebut. Untuk parcelnya digeser ke kanan, ini bisa diinput sesuai dengan jumlah paket yang ibu dan bapak bawa di dalam surat jalan. Nah, lalu untuk origin dan destination sini karena kita atas sudah tahu dia Jakarta ke Surabaya, bisa diikutin di sini ya. Dari Cakung ke Surabaya, Benowo. Oke. Nah, untuk di sini biasanya kita ikutin surat jalan. Kalau misalkan dia ada 3 titik seperti Cakung, Semarang, Surabaya, itu kita jangan input seperti ini ya. Jangan input seperti ini karena kalau seperti ini maka sistem dan kita akan ngeloknya cuma dari Cakung dan ke Semarang. Tuh. Untuk origin itu pasti titik pertama, dan untuk destination itu pasti titik terakhir, ataupun titik paling jauh. Jadi, kalau misalkan kita perjalanan Cakung ke Surabaya, kita berarti di sini itu originnya pilih Cakung, destination-nya pilih Surabaya, karena Surabaya paling jauh, lalu ending-nya itu baru Semarang. Nah, seperti ini. Lalu, bisa geser lagi, kalau misalkan ada MD2, MD3 bisa diinput, kalau nggak ada nggak usah. Nah, untuk vendor tipe dan service type-nya. Untuk vendor tipenya itu bisa dipilih all-in. All-in itu apa? Karena all-in itu unit, uang jalan, driver, dan semuanya itu dari Bapak dan Ibu. Jadi, tim kita, yaitu Chrono Group, langsung bayar semuanya gitu. Bapak dan Ibu cas ke kita gitu. Untuk yang pilihan yang lain itu ada untuk vendor yang bisnisnya berbeda, itu seperti tidak seperti all in gitu. Untuk service type-nya ini bisa dilihat ada round trip, ada single trip. Nah, itu tinggal dipilih aja sesuai dengan perjalanannya. Untuk Shopee biasanya dia di single trip. Tuh, kita asumsiin aja di single trip. Untuk rate di sini itu diinput sesuai dengan yang sudah disepakati oleh tim kita. Tuh, rate-nya berapa dari Jakarta Surabaya, kita misalkan 5 juta, berarti ditulis 5 juta. Nah, setelah sampai sini sudah selesai. Rate MD, driver, dan other itu nggak usah diisi karena itu tadi yang seperti saya bilang itu buat vendor dengan tipe bisnis yang berbeda. Nah, setelah ini sudah jadi satu perjalanan. Jika mau nambah lagi, bisa kita klik ini. Nah, nanti di bawahnya akan muncul. Jadi, biasanya untuk para vendor akan saya infokan pengiriman perjalanan itu minimal 3 hari. Jadi, dalam 3 hari itu biasanya bakal lebih dari satu perjalanan gitu, karena per satu ID rekapan itu nanti harus di-print 2 lembar untuk lampiran invoice gitu. Nah, di sini saya mau asumsiin kita ada perjalanan lagi di tanggal 24 gitu misalnya ya. Terus unitnya WB, topolnya. Nah, manifestnya ini sesuai nomor LT yang didapatkan. Transitnya itu bisa kopas langsung. Nah, untuk originnya kita ambil parcelnya. Lalu untuk originnya kita mau di sini perjalanan tersebut ternyata bukan dari Jakarta ke Surabaya gitu, tapi dari Semarang ke
ke Solo gitu. Kalau Solo itu kita pakai Colomadu nih, Solo DC ini. Nah, ini kan origin dan destination-nya sudah berbeda gitu. Otomatis yang judul di atasnya sini harus diganti. Jadi multi origin untuk originnya dan destination-nya multi destination. Ini berlaku apabila origin dan destination-nya itu lebih dari satu dalam perjalanan yang di line bawahnya ini gitu. Lalu yang lainnya diinput sesuai, masih sama, ininya all in, service type-nya. Nah, untuk rate-nya berapa diinput. Nah, setelah sampai sini ini udah bikin 2 perjalanan gitu. Untuk awal-awal saya rasa maksimal di 5 perjalanan aja, karena untuk di sistem finish ini dia tidak butuh koneksi yang cepat, tapi butuhnya koneksi yang stabil gitu. Kalau ada koneksi yang agak tersendat dikit, takutnya kalau kelamaan di sini nanti tidak bakal bisa di save, yang menyebabkan bakal input ulang dari awal gitu. Jadi kalau misalkan di awal-awal maksimal 5, kalau udah kita bisa create di sini, di klik, lalu kita klik lagi. Nah, lalu nanti akan muncul rekapan yang sudah dibuat di paling atas ini gitu. Untuk pembuatan di rekapan perjalanan, saya rasa cukup di video ini.